kepada Ibu Hairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpegangan teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Ya ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di sini saya akan membawakan dakwah yang berjudul Hakikat Manusia dalam. Jika menelaah fenomena yang terjadi sekarang, nampak secara terang berbagai kerancuan dalam kehidupan manusia. Seakan manusia telah kehilangan arah dan orientasinya. Siapa yang menciptakannya, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia akan kembali. Benar yang dikatakan seorang filsuf Islam Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Masalah umat sekarang adalah loss of adab atau hilangnya adab manusia. Hilang adab kepada Allah, hilang adab terhadap sesamanya, dan hilang adab kepada dirinya sendiri. Permasalahan yang terjadi sekarang bisa diurai secara perlahan. Jika meresapi kembali pertanyaan di atas, maka yang akan terjadi adalah kesadaran manusia yang penuh dalam menghinsapi hidupnya sehingga akan memberikan ketenangan jiwa pada dirinya, bukan kerancuan yang melanda jiwanya. Pada dakwah kali ini, saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan di atas. Siapakah pencipta manusia? Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Dalam Quran surah As-Zumar ayat ke-62. Jika manusia sadar dan menginsafi kembali siapa yang menciptakannya, maka ia akan mengakui bahwa Allah adalah pemilik semua yang dia punya. Kemudian dia merasa bahwa Allah hanya satu-satunya penolong baginya. Secara lisan, mungkin kita mengakui itu semua sebagai hal yang mutlak. Tetapi, apakah dalam penerapan kehidupan kita, semua bersandar bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penolong, dan satu-satunya pantas ditauhidkan? Marilah kita sejenak merenungi. Kemudian, jika rasa kesadaran ini dibangun kembali dalam benak, pikiran, dan hati manusia, niscaya akan tumbuh kembali dan menguat kembali rasa ketauhidan kepada Allah. Ia sadar dan mengakui dirinya adalah lemah dan tiada sekutu baginya, dan menanamkan kembali rasa tauhidullah dalam hati. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian saya melanjutkan pada pertanyaan kedua, yaitu untuk apa manusia diciptakan di dunia. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini adalah jawaban yang sangat telak kepada manusia bahwa tidak ada Allah ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Berarti tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam membahas mengenai ibadah, diartikan sebagai menghamba atau mempersembahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Itulah ibadah. Ibadah bukan terbatas di masjid saja, terbatas ibadah ritual saja, tetapi ibadah adalah totalitas kehidupan dalam segala aspek, selama itu mengerjakan yang baik dan diniatkan hanya untuk Allah semata. Bukan berarti ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji saja, tetapi segala aspek dalam kehidupan adalah ibadah jika diniatkan kepada Allah. Seorang suami berangkat ke tempat kerja untuk menafkahi keluarganya dibarengi dengan niat tulus karena Allah, itu adalah ibadah. Seorang murid yang berangkat sekolah dan menuntut ilmu, itulah ibadah. Seorang pedagang yang berangkat dari rumah menuju pasar untuk menjajakan dagangannya jujur dan niat tulus karena Allah, itu adalah ibadah, dan sebagainya. Maka dari itu jangan sampai kita membatasi diri dalam membahas ibadah hanya dalam ritual saja, tetapi ibadah seluruh totalitas dalam kehidupan jika menggunakan cara yang baik dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah tadi dakwah singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.